Makanya saya coba dengan hal baru ini, ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa sepeda ini bisa dipakai buat touring juga. Insya Allah suatu saat seandainya beberapa lukisan saya terjual, insya Allah saya sisihkan sekian persen untuk mereka yang membutuhkan. Sepeda kargo itu awal mulanya gimana? Di mana sih? Nah, kalau yang saya tahu itu pertama kali dari Copenhagen, Denmark. Dari Denmark. Denmark yang maju ke daerah Belanda sama Italia. Mereka menciptakan sebuah kargo karena mereka membutuhkan alat pengiriman yang dimana bisa mengirit dari segi ekonomi atau harga. Ini mas saya bisa bercerita bahwa perjalanan touring itu bukan sekedar nekat, tapi kita harus punya tekad, punya perencanaan. Oke, balik lagi di Johnny Talk Show dengan episode 200 juta. 200 juta bis. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu goeser juga Goeser. dan pernah goes jauh Dari Bandung sampai jauh pokoknya. Dan dengan sepeda yang unik. Sepeda apa? Kargo bike. Kargo bike ya. Oke. Boleh perkenalkan? Oke, nama saya Kang Omi, mungkin ya lebih dikenal di Facebooknya. Saya dari Bandung. Mungkin demikian. Oke. Kang Omi simpel dan padat ya. Singkat padat jelas. Oke. Nih, Omi dari Bandung, ini tuh biasa dikenal di Facebook juga dengan panggilan Kang Omi. Kang Omi ya. Kang Omi ini bersepeda katanya ya pernah bersepeda jauh banget ya. Jauh Bandung. Masih belajar. Masih belajar? Iya, masih Masih belajar. belajar? Dari Bandung ke Lombok. Lombok, Bali, masuk lagi Jawa. Masuk lagi Jawa dan Full goes. Full guys. full goes. Nah, itu tuh tidak goes saja. Ternyata ada cerita Kang Omi ini sambil ngelukis. Melukis. Iya. Boleh diceritain Kang Omi? Ya, untuk perjalanan saya ini, saya berusaha pengen mencoba berbeda dari yang lain. Ya. Pertama saya menggunakan sepeda kargo yang mungkin orang bilang aneh. Aneh ya. Orang yang ada punya kerjaan istilahnya kok ribet kok berat. Iya. Cuman saya punya rencana atau punya Misi, perencanaan, Pak. punya misi, pengen sambil goes tuh minimal kita pulang tuh punya oleh-oleh atau kenangan, Iya. yaitu berupa karya. Yang dimana insya Allah untuk akhirnya entah itu berupa pameran atau dijual, yang jelas sepanjang perjalanan walaupun tidak banyak, minimal saya punya karya. Di samping itu ya goesnya juga santai Ya. minimal juga saya tidak mengeluarkan uang terlalu banyak. Iya. Mudah-mudahan hasil karya itu bisa jadi penghasilan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti Nah, ini basicnya tuh Kang Omi seniman atau gimana Kang Omi? Seniman enggak juga ya, mungkin karena apa ya, ya seneng lah meluangkan waktu luang, cari inspirasi juga, ya terutama untuk sepeda ini saya cari silaturahmi, nambah pertemanan. iya wawasan. benar. Cuman saya dibarengi dengan lukisan supaya tidak jenuh atau monoton selama di perjalanan. Makanya kenapa saya bawa sepeda kargo, yaitu tadinya sesuai kebutuhan. Saya bawa peralatan seperti cat lukis, kanvas, alat ngecamnya itu juga ada. Itu ngelukis otodidak. Kebetulan otodidak. Gurunya alami apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, berusaha saya curahkan lewat sebuah kanvas. Wih, keren. Berarti kalau kayak gitu selama di perjalanan kan banyak banget nih yang dilihat, yang didengar. Berarti banyak juga yang dicurahkan selama di perjalanan. Lewat kanvas itu. Ya, mungkin ada beberapa karya, tapi untuk arah pantura mungkin saya nggak sempat melukis atau menggambar dikarenakan cuaca yang begitu panas saat itu. Kenapa? Karena media yang kita pakai cepat kering juga catnya itu. Ya, pertama suhu udara nggak nyaman lah untuk posisi melukis, karena kita butuh kenyamanan, butuh santai. Akhirnya saya baru bisa melukis itu di Lombok, pantai Lendang Luang, lebih tepatnya Senggigi. Kemudian di daerah Bali juga sempat, di Jogja juga sempat melukis. Iya. Nah itu full goes dari Bandung ke Lombok tuh sendirian? Kebetulan sendirian. Cuman alhamdulillah di sepanjang jalan
saya dipertemukan dengan orang-orang baik, yaitu para pemortal. Entah itu dari federal, sepeda mini, bahkan dari road bike ada. Jadi selama perjalanan ketemu banyak saudara jadinya. Alhamdulillah banyak saudara, nambah persaudaraan, nambah silaturahmi. Itu berapa lama perjalanan Kang? Kalau boleh tahu? Untuk Bandung sendiri saya berangkat tanggal 23 Juli. Kebetulan kemarin di Ponorogo ada acara mini trek, Jambore mini trek. Ya. Jadi saya dari Pantura, dari kota Tuban, saya sempat belok kanan dulu masuk Ponorogo. Dari Ponorogo setelah mengikuti acara Jambore, saya lanjut ke Surabaya. Surabaya lanjut nyebrang Lombok. Hari ke-19 kalau nggak salah saya nyampe di Mataram. Tadinya saya mau ngejar tuh rencana pengen pas tanggal 17 Agustus saya nyampe di Mandalika. Mandalika. Dan alhamdulillah menurut orang-orang Mandalika selama melihat pesepeda yang nyampe Mandalika, baru pertama kali sepeda kargo nyampe Mandalika. Itu pas hari H-nya nyampe Pas 17 Agustus. Wih, keren. Itu kalau sepeda kargonya itu emang dirancang sendiri untuk bawa-bawa barang apa emang ada yang beli jadi gitu? Sebelumnya saya sempat latihan dulu punya rekan saya, Kinanti Custom. Saya terinspirasi, pengen nyoba, pengen bisa. Karena saat itu saya belum nyoba, belum tahu rasanya kargo itu seperti apa. Entah beratnya ataupun cara kita megang kendalinya itu seperti apa, saya belum tahu. Sempat saya kurang lebih 1 bulan lah pakai. Untuk pertama saya nyoba ke arah alun-alun, Mako mungkin ya. Hari kedua saya nyoba ke Subang. Alhamdulillah bisa. Hari ketiga ke acara Federal Cianjur, keempat Bukit Rahung Pangalengan. Nah di situ timbul rasa percaya diri. Akhirnya saya memaksakan untuk harus punya, harus bisa. Bercita-cita keinginan tur yang lumayan jauh. Pengen seperti rekan-rekan yang lain, peturing asli. Kalau saya masih pemula. Tapi keren ya. Keren benar. Beda gitu. Ini tripnya tuh beda. Iya, dari yang lain yang biasa kan mereka tuh ngejar waktu biasanya kan, ngejar speed atau apa gitu, ngejar jarak gitu. Kalau Kang Omi itu beda ya. Saya mungkin lebih menikmati perjalanan. Pertama ya saya di samping silaturahmi pengen eksplor pemandangan juga. Di samping itu juga saya bersilaturahmi dengan para orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, entah itu jalan kaki atau apa. Alhamdulillah. Bahkan panti asuhan, masjid-masjid pun saya singgahi. Walaupun sedikit, insya Allah sempat berbagi dengan mereka. Iya benar-benar bagus juga ya. Keren. Saya menyempatkan melukis, insya Allah suatu saat seandainya beberapa lukisan saya terjual, insya Allah saya sisihkan sekian persen untuk mereka yang membutuhkan. Insya Allah. Keren. Itu lukisan masih ada berarti Bang? Insya Allah masih ada. Untuk kemarin mungkin di daerah Bali saya terjual 2, itu pun nggak niat dijual. Cuman pas saya lagi melukis di daerah Tabanan, ada mobil berhenti, ya sempat berbincang, menanyakan sedang apa, ada lagi apa. Ya saya bilang lagi istirahat sambil melukis, dan akhirnya beliau merasa tertarik dengan lukisan saya. Saya nggak meniat jual, cuman beliau pengen berminat, saya kasih contoh yang udah jadi. Dan akhirnya dia beli, dia menanyakan harga. Saya bilang silahkan seikhlasnya. Loh, kok jualan seikhlasnya? Saya nggak niat jual Bu, saya pengen cari kepuasan. Kalau ibu tertarik silahkan seikhlasnya. Masa ada katanya karya seperti ini seikhlas? Ya terserah, pokoknya yang penting ibu senang, ibu udah menghargai saya, itu suatu apa ya? Kebanggaan lah ya. Bisa menghargai karya ya. Alhamdulillah sekian rupiah keluar dari dompetnya, dan itu pun walaupun sedikit sempat saya berbagi dengan yang membutuhkan. Keren, alhamdulillah ya. Keren Kang Omi itu. Semoga menginspirasi buat rekan-rekan yang lain. Pastilah. Pasti menginspirasi. Pasti. Karena Kang Omi ini berarti di selama perjalanan tuh bukan hanya ingin sampai ke Lombok tujuannya, bukan tujuan utama itu. Bukan tujuan Menikmati utama, perjalanan. Saya menikmati, lebih ke silaturahmi, lebih menikmati proses perjalanannya itu. Jadi bukan saya dari Bandung ke Lombok sekedar foto, bukan itu. Justru pelajaran apa yang saya dapat. Nah, pengalaman apa yang saya dapat. Ya insya Allah minimal buat saya pribadi ataupun buat rekan-rekan lainnya, minimal saya bisa bercerita bahwa perjalanan touring itu bukan sekedar nekat, tapi kita harus punya tekad, punya perencanaan. Minimal dengan tekad,
ya apa yang kita capai insya Allah berjalan lancar. Beda dengan nekat. Iya benar. Jangan sampai nekat lah, walaupun ada bahasanya nekat. Iya. Itu bahaya. Soalnya jarak tempuh kita kan ya lumayan jauh ya, Iya. 5 kilo. Tambah cuaca, pertama dengan sepeda yang berbeda dengan yang lain. Iya, benar. Yang bisa dibilang unik. Terus untuk bawahnya juga katanya agak susah ya. Ya sepeda itu harus adaptasi. kargo. Adaptasi dulu. Hmm. Di samping adaptasi ya anggaplah belum ada beban. Iya. Itu lumayan apa? Liar ya? Nah, liar juga. Ditambah beban. Belum beban hidup juga. Iya, double beban. Dan saya yakin nggak semua orang bisa. Butuh adaptasi. Betul. Oh, benar. Tambah angin kencang, cuaca. Cuaca, ya. Makanya di situ kita perlu tekad, Fisik, perlu latihan. mental, ya. Kesimpulannya mental. Benar. Selama perjalanan banyak camping atau tidur di mana gitu kan? Nah kebetulan ini di luar prediksi, di luar dugaan. Saya pinginnya tuh ngecamp, ya camping seadanya sedapatnya. Ternyata sepanjang Pulau Jawa luar biasa, pemortalnya hebat, orang-orangnya baik. Apapun merek sepedanya mereka menyambut kedatangan saya. Untuk ngecampnya mungkin hanya beberapa. Nah itulah berkahnya dari bawa sepeda kargo. Ya, benar. Yang tadinya ya mohon maaf dari federal, entah mini, entah RB, yang tadinya nggak kenal, akhirnya mereka bersama bergabung di satu tempat silaturahmi bersama kargo. Alhamdulillah itu salah satu berkah buat saya, kebanggaan tersendiri. Wih, keren. Untuk ngecamp saya di Pantai Lendang 2, sempat ngecamp Di Lombok berarti? Di Lombok. Di Lombok. Bersama komunitas pecinta kopi, bersama para pecinta alat. Kebetulan mereka di sana lagi ada acara, alhamdulillah sempat silaturahmi sama mereka. Benar. Itu bisa dihitung jari ya, yang asalnya dari Bandung tuh perkiraan, wah ini di perjalanan bakal ngecamp. Ternyata enggak ya di Pulau Jawa tuh, Enggak, ya. malah disambut dengan baik. Walaupun saya udah persiapan ya minimal bawa hammock ataupun tenda, Iya. alhamdulillah sepanjang perjalanan itu jarang digunakan. Karena bisa dibilang berbondong-bondong orang yang pengen mortal saya, Iya. pengen nyambut saya. Bahkan saya baru setar dari Tegal, Majalengka, Banyuwangi, Jogja, udah nyambut semua. Ya sempat bingung juga yang mana dulu. Pak Micek Sudana menukur di landangan. Iya, Bingung. ada bingung. Ya di satu sisi kita senang, cuma di sisi lain ada rasa nggak nyaman juga. Iya. Takutnya merepotkan, bahkan situasi gue saya pun ya agak sedikit terganggu tuh, nggak tenang. Ya udah cuaca, ini ditunggu. Iya. Bingung juga. Iya, bingung. Tapi yang jelas saya ucapin terima kasih untuk para pemortal dimanapun anda berada. Yang jelas sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Bali luar biasa. Luar biasa. Siapapun anda saya ucapin terima kasih. Iya. Semoga Keren. berkah. Mungkin mereka juga bakal jadi ini ya, saksi-saksi dari Kang Umi di suatu Insya Allah, hari nanti insya tuh. Allah. Mereka bisa jadi karyawan. Iya. Dulu di Indonesia pernah ada sepeda kargo dari Bandung sampai Lombok gitu kan. Mantap. Seru banget. Seru banget ya. Mungkin kita bakal lanjut di segmen berikutnya. Yang lebih seru lagi. Yang lebih seru Siap. lagi. Kita ceritakan tentang sepeda kargo dari awalnya ya. Ya betul. Oke. Kita kasih iklan dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, Tetap di Johnny Talk Show. Sip. Oke, balik lagi di Johnny Talk Johnny Show Talk dan Show. sama Kang Umi. Iya. Sekarang di belakang kita udah ada sepeda yang super Yang tadi disebutkan panjang. ya. Nah, ini sepeda kargo tuh nih. Ban belakangnya Oke. di sana dan ban depannya di sini belakang. Iya. Ini tuh panjangnya kurang lebih berapa meter Kak? Kurang lebih untuk panjang 2,10 meter. 2 meter 10. Panjangnya 2 meter 10 dan ini tuh bukan yang terpanjang ya Mas, ada yang lebih panjang Masih lagi. ada. Iya. Ada yang 3 meter. Ada Tiga yang 3 meter. meter. Nah, ini kenapa ban ini belakangnya yang besar itu depannya kecil? Kenapa tuh? 24 ya kalau depan ya? Ini 26, 20. 26, 20. Iya. 26 20. Kenapa tuh? Untuk ini saya nggak terlalu paham ya, cuman menurut sampel yang ada, yang pernah saya lihat bentuknya seperti ini, untuk keseimbangan juga. Pertama kita kan perlu beban, Iya. Oh. terutama dari jaraknya itu panjang. Itu Ah. diperlukan ban belakang lebih besar daripada yang depan. Oh. Simpelnya seperti itu. Seperti Kalau itu. sejarah sendiri nih, sepeda kargo tuh awal mulanya gimana? Di mana sih? Nah, Mas? kalau yang saya tahu itu pertama kali dari Copenhagen, Denmark. Dari Denmark. Denmark yang maju ke daerah Belanda Belanda sama Italia, lebih ke Eropa lah. ke Eropa lah ya. Kenapa mereka menciptakan sebuah kargo? Karena
mereka membutuhkan alat pengiriman yang dimana bisa mengirit dari segi ekonomi atau harga. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tuh bisa dibilang sempit untuk parkir. Ya. Parkir di rumahnya atau garasinya. Jadi mereka menciptakan sebuah karya yang minimal bisa menghemat bahan bakar, menghemat pengeluaran juga, karena tercipta sebuah Kargo, sepeda kargo. Peruntukannya buat pengiriman barang tadinya. Oh. Cuman karena seiring berjalannya waktu di negara mereka akhirnya muncul satu event, entah itu berupa lomba balap atau apa, dan unik di mereka tuh. Nah itu kurang lebih seperti itu saya terinspirasinya. Dan bahkan di kita bisa dibilang kargo tuh berat, ribet, susah loading atau apalah alasannya. Nah makanya saya coba dengan hal baru ini, ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa sepeda ini bisa dipakai buat touring juga. Dan sepeda ini tuh yang dipakai Kang Omi dari Bandung Ke Lombok ya. Yang ini ya. Ini sampai di Mandalika. Mandalika. Kalau kita lihat dari frame-nya penuh stiker, kayaknya ini tiap kota Kang Omi emang benar-benar disambut nih. Tiap kota, tiap provinsi ini. Penuh banget ya dari depan sampai belakang. Depan belakang full. Penuh sama stiker komunitas. Ini total beratnya berapa kilo? Total berat nggak tahu pasti, cuman yang jelas kemarin saya berangkat lebih dari 40 kilo. 40 kilo ya sepeda Kalau itu ini. termasuk barang. Termasuk barang. Termasuk barang. Iya. Oke, benar. Terus uniknya ini sepeda, uniknya tuh kalau misalkan ini dilepas ya kan? Nah kalau ini dilepas sesuai kebutuhan saya, di samping kita misalkan mau ngecamp, pasang tent atau hammock, ini juga kalau dilepas kita bisa nyadar di sini. Bisa jadi Kepala di sini, kaki masuk ke belakang, bisa bikin santai. Oh, Makanya iya ini bisa benar. dibilang ngiri buat orang-orang. Kok bisa di sepeda nyandar? Kok bisa di sepeda masal? Nah, Iya. ada kelebihan unik dari yang lain. Benar. Dan Kang Omi itu menjadi orang yang pertama pakai sepeda kargo sampai ke Lombok ya kan? Insya Allah. Dari Bandung sampai Lombok, Kang Omi ini pertama pencetusnya tuh touring pakai sepeda kargo tuh Kang Omi ya. Iya, benar. Insya Allah. Mudah-mudahan ada yang lain. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti mungkin. Insya Allah jadi inspirasi buat Jadi orang. inspirasi. Tapi kalau tadi ngobrol sama Kang Omi, banyak sekali orang yang terinspirasi dari lihat Kang Omi ini pakai sepeda kargo, ternyata bisa dipakai jauh. Mereka banyak juga yang dipakai usaha ya kan? Nah, betul. Iya. Daerah Jawa Timur, Lombok, Bali. Mereka terinspirasi ya salah satunya mungkin buat jualan kopi. Iya. Ada pedagang nasi kuning, pedagang nasi pecel. Mereka terinspirasi bahkan sempat minta difoto dulu, Iya. ikut apa istilahnya, ikut numpang dulu, bahkan sempat nyoba dulu. Ya alhamdulillah perjalanan saya tuh berkah banget. Berkah banget. Saking silaturahmi, menginspirasi banyak orang, bahkan ya Manfaat lah ya. manfaat banget. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ngomong-ngomong kalau misalkan ini full custom atau ada basic dari sepeda apa ini kan kalau yang dipakai Kebetulan yang saya pakai ini full custom. Full custom. Bikin dari nol. bikin dari nol. Berarti semua dari frame belakangnya juga Iya, full. custom. Iya. Tidak ada donor, ini semua custom semua. Oh. Dan ini dibikin di Di Kinanti Custom. Kinanti Custom. Oke, buat kalian yang pesan barangkali pesen, Kinanti Custom. ada Instagramnya ya? Ada Kang Beni Rajiman namanya. Kang Benny Rajiman di Kinanti Custom itu di Kopo. Kopo Di Caringin Kopo. Di Bandung. Kopo workshopnya kalian bisa juga nih kalau misalkan pengen pesan gitu, Iya. pengen bikin bisa langsung hubungin ke Kinanti Custom atau Kang Benny Rajiman ya. Ya, benar. Tentunya dengan banyak model ya. Ada Oh, enggak gini semua banyak, gitu? Banyak model, banyak ini sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Terus bisa diadopsi juga dari frame sepeda yang udah ada kan? Bisa, entah itu dari sepeda mini ataupun federal bisa. Bisa. Nah, ngomong-ngomong gear set nih harus gimana nih? Untuk keperluan Beban yang berat, kan? beban yang berat. Setelah saya coba mungkin ya, merek nggak jaminan ya, yang penting kita persiapan fisik dan mental juga. Mental juga. Dan alhamdulillah yang saya pakai masih terhitung standar, Masih standar. masih murah meriah. Murah meriah. Tapi alhamdulillah ini grup set Grup juara. setnya Walaupun masih murah meriah lah, masih apa standar banget ya. benar. Belakangnya berapa ini? 36 ya. 36, depannya 3 ya? Depan Gearnya 3, tiga. cuman yang saya pakai 2. 2 ya. Dan Itu- alhamdulillah ini nyaman saya. Nyaman. Itu tergantung orangnya ya, Nah, mau pakai tergantung grup orang lagi. grup set kayak gimana Iya. gitu ya. Benar. Kesimpulannya kita kenyamanan. Kenyamanan. Apapun mereknya, apapun bentuknya, yang penting kenyamanan.
benar. Nah, ini kalau dilihat-lihat kayaknya lebih panjang daripada beca ini. Iya. Iya, ini 2 meter Iya, benar. 10 cm. 2 2 meter 10 cm meter itu dari 10. depan sampai belakang. Depan sampai belakang. Benar. 10 cm. Dan ada tenirnya loh. Nah, alhamdulillah untuk Penir terima kasih buat The Beggar support. Wih. Ini penir support dari The Beggar. The berarti. Beggar. Iya. Nah, kalian yang dukung penir juga mungkin bisa langsung Bisa The The Beggar Beggar ya. Pak Wawan. Oke. Ini bisa bawa apa aja nih Kang sepeda? Untuk kemarin yang saya bawa tentunya alat lukis, kanvas, peralatan masak, Ah. peralatan Camping. plus kebutuhan laki-laki. Iya, benar. Ini cukup semua ke sini. Alhamdulillah cukup. Kalau boleh dibilang kurang juga kan. Cuman karena menyesuaikan fisik sama jarak ya akhirnya bawa seadanya, seperlunya. Dia cukupin. Cukupin. Itu si kanvasnya berbentuk lembaran atau udah kotak gitu? Lembaran saya gulung. Gulung. Digulung. Jadi nanti kita misalkan pas mau ngelukis langsung pasang di lokasi, pasang frame di lokasi. Oh, iya. Ram. Oh iya benar. Keren nih. Ini sepeda menjadi saksi bisu ya. Saksi bisu, ya. Hobi yang Ini kalau diajak dilepas berjuang bisa, ini. bisa dibikin dulu. Saya sempat masak di sini, tiduran di sini, supaya sobat semua bisa tahu fungsi dari sepeda ini. Bukan Oh, mungkin karena- seperti ini ya. Ya, kalau dilepas semua ini saya bisa nyandar sini, tiduran di sini. Oh, ini luas juga ya. Ya, Jadi barang-barang tuh di sini semua banyak. barang semua sini. Jadi kalau dilepas kita bisa tiduran di sini, masak juga bisa, sambil duduk melukis juga bisa. Keren. Keren. Insya Allah bawa pacar juga bisa. Goceng di depan ya. Iya. Kelulupan. Buat ngomong anak juga bisa. Iya benar. Banyak multifungsi. Multifungsi ya. Fungsi, iya. Oke. Nah ini tuh jadi sepeda yang apa ya? Sepeda kargo pertama yang dipakai touring jauh. Iya. Nah ini sepedanya, betulan sepedanya tidak terlalu apa ya? Maksudnya dari spare part juga masih standar ya. Simpel lah, standar ya. Standar. Terus ini tuh handmade dari Handmade. Bandung ya. Bandung. Bandung, handmade dari Karya anak Bandung. bangsa. Karya anak bangsa ini. Dan itu sangat patut untuk diapresiasi ya kan. Iya. Karena sepeda ini bukan hanya sepeda yang dipakai buat olahraga, tapi bisa menghasilkan. Iya Insya Allah. benar. Tadi saya ngomong sama owner dari Kinanti Custom ini, karena ada temannya juga yang bukan tempat kopi gitu. Iya. Iya, Ya kan? insya Allah. Itu emang keren banget gitu. Ya, acungi jempol buat Kinanti Demosi. Custom, mantap banget. Nah sebelumnya Kang Om itu pesepeda juga dari dulunya. Insya Allah semenjak 98 lah. 98 sempat goes dulu, cuma nggak terlalu jauh. Sempat BMX juga dulu. BMX. Sempat Oh. ada trauma juga karena sempat terjatuh dari Iya. BMX. Cuman tahun 2006 saya mulai lagi menggunakan sepeda khusus, tapi Iya. nggak terlalu ekstrim, Iya. hanya sebatas biasa. Lanjut ke sepeda mini, mulai masuk ke federal, barulah belajar touring itu di Oh. 2010. 2010 berarti udah lama juga ya dari Lama. pesepeda. Lama. Masih baru tahun kemarin. 24 tahun Kang Omi bersepeda. Iya. Baru nyampe Lombok. Orang-orang udah nyampe Aceh, nyampe Oh, iya. Indonesia, insya Allah. Nanti rencana ada nggak untuk buat touring apa? ke Insya Allah mungkin nanti dengan konsep yang berbeda, dengan sepeda yang berbeda untuk bulan bulan Januari Januari? 2023 mungkin nyoba ke Bali dulu. Insya Allah mohon doanya aja dari rekan-rekan semua. Ya. Entah bulan 3 atau bulan 4 di tahun 2023 kami berlima berencana mau mengadakan lintas provinsi dari Sabang sampai Merauke menggunakan sepeda mini trek. Berarti beres lebaran Kurang lebih, insya Allah mudah-mudahan. pakai mini trek. Mini trek tuh ini. Basicnya sepeda mini, sepeda mini. Mini Minion ya kayak Ya Minion. kurang lebih Minion. Yang Minion Kalau Minion gitu. bisa dibilang itu nama grupnya, nama Ya, komunitasnya. ya. Sepedanya sepeda mini. Oh. Ukuran 20 plus. Itu 5 orang Rencana 5 orang. dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau untuk agendasi kargo ini sendiri, Ada lagi rencana kemana gitu? Untuk kargo sendiri mungkin insya Allah nanti di konsep berikutnya. Kepengen saya juga ini melanjutkan perjalanan kemarin, bukan sekedar Jawa, Lombok, Bali. Kepengen mungkin sampai Sabang juga. sama-sama. Pengen ngikutin para sesepuh atau senior yang udah nyampe di sana. Iya.
bawa sepeda kargo bawa namanya sepeda gitu. kargo, dan tentunya saya masih pengen tetap berusaha berkarya, melukis dan melukis. insya Allah hasilnya buat berbagi. Jadi, kalau ngomong sepeda kargo sendiri Kang, apa di Bandung udah ada komunitasnya? Kebetulan di komunitas saya sendiri namanya Bacot, barisan kargotim-.com. Insya Allah semoga yang lain terinspirasi, barangkali yang mau ikut bergabung, ayo kita bergabung, silaturahmi bareng-bareng, Iya, benar. berkarya bareng-bareng. Benar. Nah, terus kalau di Bandung sendiri populasinya udah mulai banyak apa gimana? Nah, untuk populasi kebanyakan ya orangnya pengen, tapi cuma sekedar pengen. Kenapa? Karena pola pikirnya mereka merasa, oh ini berat, takut gimana. Padahal kalau udah nyoba, banyak rekan-rekan saya dari Jawa, Lombok, Bali itu yang mencoba, setelah bisa mereka senang, ketagihan, dan bahkan terinspirasi untuk membuatnya. Jadi ada istilah apa ya, nggak berani nyoba ya nggak akan bisa. Ya, Kita harus benar. berani nyoba, Benar. apapun itu. Benar. Keren. Nah, kalau ini nih kan teman-teman kan pasti mindsetnya, wah ini pasti sepeda mahal karena kan full custom ya Mas, Iya, nggak ada yang full jual full bike ya. Nah, dominan orang bilangnya begitu. Kenapa bilang wah ini mahal atau wah ini sepeda sultan? Padahal tidak demikian. Karena ya pola pikir bangsa kita kadang kebanyakan gitu ya. Iya. Ini mahal kok lihat yang unik tuh. Iya, benar, Padahal kalau benar. kita kreatif, istilahnya barang bekas pun bisa. gitu. Barang bekas pun Tinggal bisa. niatnya kita mau nggak mencobanya, Iya, mau nggak membuatnya. benar. Ini bocoran aja Kang, buat range harganya ini berapa nih Kang? Mulai Ini- dari udah jadilah. Udah jadilah, kurang lebih ini habis sekitar 7 juta. 7 juta. 7 juta. Kenapa saya ngambil yang terendah lah, anggap itu tidak mau jadi apa ya, nanti orang malah nggak mau bikin. Iya, benar, Wah, benar. nggak mau sepeda mahal atau ini. Jangankan 7 juta, istilahnya kalau kita niat dengan modal 3 juta pun insya Allah bisa. Iya, Bisa. benar. Nah dan ya itu bagusnya sepeda kargo ya kan, sekarang kita ngeluarin uang misalkan 7 juta, terus sepedanya dipakai usaha balik modal Balik gitu. modal. Tapi kayaknya kalau sekarang ini harganya udah rubah kan? Udah rubah. Udah nyampe Lombok, Bali kan? Iya. Ini stikernya nggak dijual loh. Iya, benar. Udah banyak kenangan Banyak di kenangan sepeda ini. stikernya nih. Tapi sekarang udah nggak ada harganya. Wah, gitu. Ya, benar. Keren. Berarti udah nggak ada Bersejarah. niatan dijual ini sepeda. Enggak, kayaknya Kang ini bersejarah. Bersejarah buat Kang Omi. Tapi selain ini ada jenis, misalkan sama kayak kargo tapi jenisnya beda lagi, ada nggak? Ada jenis Omnion mungkin ya, yang cuman depannya aja kayak apa sih, batas pipa kayak gitu. Iya. Lebih simpel. Mungkin bisa dibilang lebih kayak BMX atau Federal. Enggak terlalu berat. Benar. Mungkin kalau dipakai juga apa sih? Enggak kagok gitu kan. Masih sepeda biasa lah normal. Iya, benar. Cuma dia emang bisa bawa barang juga gitu. Bisa bawa barang, terus masalah jaraknya enggak terlalu panjang. Oh, Jadi Paling- posisi bagasi di bawahnya baru ban. Nah, ini kan ban di depan. Kalau yang Iya. Omnion bannya masih di Banyak bawah. masih di bawah. Bagasi ini. Oh, iya. Jaraknya nggak terlalu jauh. Benar. Iya. Oke, keren. ini mantap sekali. Mantap Nah, sekali buat nih. teman-teman nih sekali lagi nih, tertarik sama sepeda yang ada di belakang ini, sepeda kargo, kalian bisa hubungin ke Kinanti Custom ya kan? Kinanti Custom. Kinanti Custom sendiri tuh yang bikin sepedanya Kang Omi yang dipakai dari Bandung ke Lombok. Iya. gitu kan. Dan ini tuh full custom ya Kang ya? Iya. Kang Omi ini. Oke, Kang Omi, untuk ada apa pesan-pesan untuk anak muda yang pengen touring nih, Iya. pengen touring untuk anak-anak muda atau apa tertarik untuk bikin kargo? Oke. Oke, baik teman-teman atau sahabat pun di mana Anda berada, senusantara ataupun sealam dunia, Iya. siapapun Anda, tetaplah bersepeda. Jangan melihat apa sepedanya atau mereknya apa. Iya. Yang penting kita ada niat, ada kemauan buat berolahraga. Iya. Seandainya Anda mau touring, usahakan persiapkan tekad. Tekad. Jangan nekat. Minimal dengan tekad kita punya perencanaan, Betul. latihan, persiapan, dan tentunya kesimpulannya tuh mental. Mental. Siapkan mental. Iya. Bangun mental sekuat mungkin, sehebat mungkin. Kenapa? Karena di perjalanan banyak kemungkinan. Entah itu jarak, entah itu tanjakan, cuaca, ataupun bahasa, budaya. Minimal kita dimanapun kita singgah, tetap sopan santun dijaga. Iya, Itu benar. titik pesan saya, sopan santun dijaga. Ya, benar, keren. Seru ya. Karena mungkin ya Kang Omi sudah berjalan jauh ya, dan Iya. bukan hanya mengejar jarak tapi lebih ke silaturahmi. Iya, jadi Kang Omi itu udah tahu kehidupan tuh kayak Iya. misalkan dari sepeda, oh harus gini gitu. Dan itu sendiri dirasakan oleh Kang Omi ya. Kang Omi ya. Setiap kota banyak sekali yang menjamu Kang Omi. Iya. Ya.
Itu salah satu pengalaman pembelajaran buat saya yang sangat luar biasa. Wih, keren. Jadi bukan saya benar-benar. dari sini ke Lombok foto beres masalah, bukan itu. Bukan. Tapi prosesnya dari sini ke Lombok, apa yang saya dapat, Ya. apa yang saya rasakan, itu hal yang Iya. paling indah. Itu Ada banyak, visi dan sekali misi. perjalanan ya di tiap kilometernya Iya. mungkin ya. Banyak benar. banget, bahkan itu di luar perencanaan, jalurnya belok sana belok sini, karena ya di jalan itu ada pembongkaran, ada galian. Nah di situ kita mental harus dipersiapkan. Iya benar. Misalkan kita gambar coret-coret rutenya sini, begitu di jalan kita harus siap Iya. dengan segala kemungkinan. Iya. Entah rubah jalur, entah rubah cuaca, kita harus siap. Jadi benar-benar. ya pesan saya buat teman-teman, usahakan jangan sampai nekat. Iya. Usahakan kita butuh perencanaan, siapkan perencanaan yang hebat. Kemanapun arah tujuannya, supaya kita goesnya happy, Iya. senangnya dapat. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkarya juga. Amin. Oke. Ya gitu ya teman-teman Iya. dari Kang Omi tuh. Cerita Kang Omi perjalanan dari Bandung ke Lombok dengan sepeda pakai kargo. sepeda kargonya gitu ya. Ini cerita yang unik ya, Iya. dan yang menginspirasi juga gitu ya untuk pesepeda. Bukan pesepeda kargo aja ya, jadi Ya, pesepeda untuk lain juga semuanya. untuk semua. Dan gitu. itu bisa jadi inspirasi juga buat anak muda. Iya, benar. Yang Oke. lagi ngetren sekarang di dunia sepeda, pengen sepedaan jauh kayak gitu. Iya. Nggak usah takut karena di jalan juga kita bakal dapat keluarga. Insya Iya. Allah. Asalkan tetap kita jaga Karena dengan sopan santun. sepeda itu salah satu sarana Sarana, buat ya? transportasi. Iya. Kita nggak boleh bicara merek, nggak bicara bentuk. Yang penting niat kita mau silaturahmi. Iya. Insya Allah pesepeda sepanjang jalan mereka welcome. Iya. Oke, terima kasih Kang Oke, Omi siap. untuk Sama-sama. kedatangannya. Oke, untuk kalian, untuk Teman-teman Kang Omi, Kang Omi terima kasih juga buat teman-teman Kang Yang Omi ini yang yang ada di balik layar. di balik layar ini. Para pengawal setia. Awal setia. Ajudan. Pas pampres. Pas Kang pampres. Boes, ada Kang Beni, ada Bah Giok. Ya. Bah Giok bisa dibilang guru saya. Oh guru. Kemanapun saya pergi sama beliau luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dan nanti kalian untuk kalian kalau video ini menginspirasi dan bermanfaat, boleh share sebanyak-banyaknya. Subscribe, like, and comment. Ya, benar. Komen dan subscribe. Oke, ya. untuk Terus berbincang. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Oke. Notifikasi biar kalian nggak ketinggalan update dari channel kita ya. Iya, Siap. benar. Untuk kalian untuk minta saran kayak bikin apa sepeda kargo ini boleh nanti ke Instagram. Ada Instagramnya Kang Omi ya? Ada Kang Omi, Facebook Kang Omi, Instagram Kang Omi. Kang Omi ya. Nanti kita ada di bakal sini. tulis di deskripsi ya. Deskripsi ya. Sama Oke. Kinanti Custom. Kinanti Custom. Kinanti Custom kita bakal tulis juga ada di Oke. deskripsi. Nanti kalian tinggal klik aja linknya ya. Iya. Oh iya, buat tambahan Kang ya, kebetulan kami dari komunitas Minus, Iya. kita punya rumah singgah, Rumah singgah pesepeda Nusantara Di di Jalan Kopo Caringin, Oke. tepatnya Soekarno Hatta 213. Oke. Barangkali kebetulan Anda atau siapapun lewat, silahkan mampir, silahkan singgah. Kita welcome ya. Welcome, insya Allah ada nasi lewat. Iya. Terbaik. Hey. Oh, dengerin teman-teman jangan hari uang kalau Iya, kemarin insya Allah, insya jangan Allah. khawatir. Yang ya. penting Oke. kita intinya silaturahmi. Ya. Silaturahmi. Karena di Bandung minus.com tuh punya rumah Punya singgah rumah di Jalan Soekarno Hatta 213. 213. Oh. Tepatnya lampu merah. Perapatan Kopo ya? Perapatan Kopo, Perapatan lampu, Kopo. lampu merah Pasar Caringin. Lampu Pasar merah Caringin. Pasar Caringin. Jangan sungkan-sungkan, mampir kita silaturahmi. Apapun merek sepeda ini, Apapun jenis sepedanya. sepedanya bebas siapa aja, welcome kita. Kalian bisa mampir situ kalau main ke Bandung. Saya juga ingin mengenal kalian para senior, para junior, siapapun Anda, pokoknya kita silaturahmi. Iya. Oke pokoknya. Jangan kemana-mana, tetap di Johnny Talk Show. See you, bye bye.